3. Pemakaian tanda baca. Tanda titik. Catatan: tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai satu bahasa nasional yang berfungsi antara lain lambang kebanggaan nasional, identitas nasional, dan alat pemersatu bangsa. Bahasa negara. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka seperti pada 2B. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagian grafik, atau gambar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, meskipun demikian. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, ik, atau nak. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda koma dipakai antara nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama, tempat, dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan, gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik dua dipakai di antara
jilid atau nomor, dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata. Menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau tempat kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan, aposisi, atau keterangan yang lain. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di dalam kata kurung atau menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurung dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis yang lain. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan dan kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda penyingkat atau apostrof.
Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Bab 4. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali maupun dari bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, dan de imploitation de idioma par exemple. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapannya dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan.